Film ini bermula dari kecurigaan Resti terhadap gaya hidup Kinan yang sangat berubah. Ia merasa Kinan semakin menunjukkan sikap hedonisme. Kinan sering membeli barang-barang baru dengan harga yang cukup tinggi. Akan tetapi Kinan selalu beralasan bahwa ia membeli barang-barang tersebut menggunakan uang pribadinya. Hingga pada suatu saat, Resti menyadari bahwa perubahan sikap Kinan terjadi sejak ia sering melakukan visit ke wajib pajak. Ia merasa perlu menolong sahabatnya agar tidak terlena dengan sesuatu yang fana. Resti pun memutuskan untuk melaporkan Kinan ke Kitsda. Dalam short movie berjudul Clandestine ini, kita dapat melihat adanya penerapan core value ASN, yaitu sebagai berikut. 1. Berorientasi pada pelayanan. Resti menunjukkan sikap jujur dan tetap melayani dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan dari wajib pajak. 2. Akuntabel. Dalam film ini, Resti menunjukkan sikap yang profesional dengan melaporkan Kinan meskipun pelanggaran ini dilakukan oleh teman baiknya. 3. Kompeten. Resti membantu Kinan dengan memberikan pelajaran bahwa semua yang sedang Kinan dapatkan ini merupakan hal yang fana. 4. Harmonis. Meskipun sahabatnya salah, Resti tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan Kinan di depan pegawai yang lain. Akan tetapi, ia tetap mengingatkannya secara perlahan. 5. Kolaboratif. Resti memberikan kesempatan kepada Kinan untuk berubah dengan melaporkan Kinan, sebelum Kinan semakin terjerumus. 6. Loyal. Resti melaporkan Kinan ke pihak yang berwajib, demi menjaga nama baik instansi dan juga untuk menyadarkan sahabatnya sendiri. Selain itu, dalam film ini juga terdapat beberapa pelanggaran terhadap core value ASN, di antaranya 1. Berorientasi pelayanan. Kinan melaksanakan program visit dengan harapan akan diberikan imbalan oleh wajib pajak. Hal ini disebut sebagai gratifikasi. 2. Akuntabel. Dalam film ini, Kinan sering menerima imbalan dari wajib pajak, hingga ia melaksanakan visit dengan skala yang sering. 3. Kompeten. Kinan melaksanakan tugas dan pekerjaan didasari dengan keinginan menerima imbalan. 4. Harmonis. Kinan tetap memilih untuk menerima gratifikasi secara terus-menerus dan menghiraukan peringatan dari sahabatnya. 5. Kolaboratif. Kinan merahasiakan terkait gratifikasi yang selama ini sudah ia terima. 6. Loyal. Dengan menerima gratifikasi, Kinan telah merusak nama baik instansi dan juga telah merusak integritas dirinya sendiri. Dampak dari pelanggaran core value ASN tersebut adalah 1. Dengan menerima gratifikasi, nama instansi akan rusak dan perbuatan tersebut mencederai integritas diri sendiri. 2. Menjadi bahan perbincangan pegawai lain. 3. Gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak terhadap kerugian bagi masyarakat secara luas. 4. Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak 2001. Selanjutnya, gratifikasi dapat mengurangi performa kinerja dikarenakan kita sudah berorientasi untuk menerimanya saat melakukan suatu pekerjaan. Lalu, solusi alternatif apa yang dapat diberikan? 1. Dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai mengenai budaya anti korupsi. 2. Meningkatkan kembali whistleblowing system di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Membuat satgas khusus yang tersebar di setiap satuan kerja untuk mengawasi berbagai tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi. Selanjutnya, terdapat beberapa konsekuensi dari penerapan solusi alternatif. Yang pertama, pegawai menjadi lebih paham akan gratifikasi dan semakin memiliki fondasi untuk menolak segala jenis gratifikasi. Yang kedua, antar pegawai akan semakin saling mengawasi ketika whistleblowing system diperkuat, tetapi hal ini akan mengancam hubungan yang kurang harmonis di antara pegawai. Dan yang ketiga, pengawasan akan lebih mudah dijalankan apabila setiap satuan kerja terdapat petugas yang bertanggung jawab. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa core value ASN diciptakan bukan tanpa tujuan. Dengan adanya core value ASN, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan sebaik-baiknya. Tidak bisa dibayangkan jika semua ASN mempunyai sikap seperti Kinan, yang jauh dari nilai-nilai dasar ASN. Masyarakat tentu tidak mendapat pelayanan yang seharusnya. Hal ini juga akan menimbulkan kerugian negara dan pemerintah akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN
yang merupakan kunci dalam tercapainya tujuan utama pelayanan publik.